Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Saya doakan siapapun Anda yang lihat channel saya, melihat YouTube saya, ya, semoga dilancarkan rezekinya, diberi semangat dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oke, ini ada pertanyaan dari klien kita. Kang, penyebab rumah makan saya sepi, terus kira-kira apa ya? Terus bagaimana cara ngatasinya? Jadi ini ada klien, dia punya rumah makan, artinya rame, terus tiba-tiba sepi. Terus gimana cara ngatasinya, Kang? Oke, ini Anda dengarkan bagi Anda yang punya usaha bisnis rumah makan, ya, saya ulangi. Bisnis rumah makan itu termasuk bisnis yang paling banyak di Indonesia. Dan bisnis rumah makan juga bisnis yang resikonya termasuk tinggi. Kenapa? Karena jenis makanan itu ada expirednya. Karena ada expirednya dan intonasi expirednya itu tinggi kan, cepet kan. Makanan hari ini kan besok sudah basi, apalagi rumah makan. Kecuali kalau makanannya yang ada obatnya, misalkan roti, ya, itu mungkin bisa sampai seminggu, 7 hari, 4 hari, 5 hari, itu pun tetap basi kan, tidak bisa sampai bertahan lama. Makanya bisnis makanan, terutama rumah makan, adalah bisnis yang termasuk kategori resiko yang tinggi. Akan tetapi juga kategori bisnis yang paling menguntungkan. Kenapa? Karena segmen keuntungannya besar. Jadi bahan makanan misalkan belanjanya habis 100.000, bisa untung 3 kali lipat. Kalau itu laku, bisa dapat uang 400.000, sehingga yang 100 gantinya belanja, yang 300 adalah keuntungan. Ada yang 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat, tergantung segmen makanannya dan keramaiannya sama targetnya. Jadi memang contoh lah, beras, ya, terus ayam mentah sama minyak goreng dan sebagainya, terus bumbu, itu belanjanya murah, tapi diolah jadi mirip kayak KFC begitu, kayak McD atau kayak ayam kremes atau ayam geprek, itu jualnya bisa sampai 30.000, 35.000. Nah, padahal tadi belinya kiloan. Kalau dihitung, misalkan laku semua, keuntungannya memang besar. Tapi ya sebanding, keuntungannya besar, tapi sebanding resikonya juga besar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, sepi itu biasanya dari ini. Karena awal mula buat mungkin niatnya sangat bulat, keuntungan berapapun diterima, bahan makanannya lengkap, bumbu-bumbunya lengkap, ya, enak rasanya. Wah, ini biasanya rame. Terus marketingnya juga giat di Instagram, Facebook, sosial media, ya. Terus promo-promo, diskon, terus punya banner, kartu nama, pokoknya siap semuanya, dan rasanya enak. Nah, yang membuat sepi kebanyakan lama-lama mengurangi kos, lama-lama mengurangi uang belanja, lama-lama mengurangi kualitas, gara-gara mulai perhitungan soal keuntungan. Ini biasanya di rumah makan. Pas ramai, wah seneng, karena senengnya udah rame kok, udah ini dikurangi. Minyak gorengnya yang harusnya diganti per berapa kali goreng, nggak diganti. Akhirnya kan yang goreng berikutnya kan ayamnya agak kurang seger. Apa ya, sudah minyak yang sudah dipakai terus kan. Gara-gara mengurangi kos, karena pengen keuntungan lebih banyak. Ini sudah disebut mengurangi kualitas. Ini yang akhirnya orang pertama makan enak, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan datang lagi ke sana, rasanya berubah. Itu yang pertama. Kesalahannya biasanya dirasa,
kualitas rasanya berubah. Yang tadinya rame jadi sepi, atau yang belum pernah rame, ya harus kualitas rasanya harus bagus, yang enak, yang membuat orang itu memang tergiur sekali makan rasanya enak. Ya, sponsornya juga iklannya yang menyenangkan. Yang pertama. Yang kedua, koki, juru masaknya. Bolak-balik rasa enak itu nomor satu kalau rumah makan. Kokinya, kalau sudah dapat koki yang bagus, yang enak, diminati oleh banyak orang, ya jangan diganti. Usahakan koki itu bertahan. Kalau memang restorannya rame, ya kasih kesempatan untuk naik gaji, nggak apa-apa. Kalau memang kokinya sudah cocok dan yang masak cocok, pelanggannya senang. Karena kadangkala gara-gara kokinya ini minta gaji naik, atau ada koki yang lebih murah, kadang-kala diganti kokinya. Yang tadinya awalnya sudah enak, sudah lezat, sudah cocok. Nah, gara-gara bolak-balik ngurangi kos, ngurangi belanja, ngurangi pengeluaran gaji, karena mungkin kokinya yang senior ini harusnya gajinya naik setiap tahun, kadang-kala pemilik restoran mengalahkan, ganti koki baru yang murah. Ini yang jadi problem. Akhirnya apa? Rasa makanannya berubah. Karena rasa makanannya berubah, pelanggannya juga nggak suka, kecewa kan. Yang tadinya enak jadi nggak enak. Itu. Yang kedua, biasanya kualitasnya diturunkan atau kosnya karena dikurangi sehingga bahan makanannya kurang. Yang kedua, biasanya kokinya diganti. Yang ketiga, tempat. Kalau Anda memang lokasi tempatnya itu tidak hoki, tidak bagus, atau memiliki daya kekuatan yang buruk, mending pindah. Walaupun memang bisa diatasi dengan cara diruat dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dirasa sangat berat, di situ aura negatifnya lebih kenceng, ya ada dua pilihan, pindah dari situ atau itu dibersihkan gitu. Kalau dirasa dibersihkan bisa, mampu, ya oke, bersihkan. Tapi kalau sudah terlalu di situ ke energinya nggak baik, pindah nggak apa-apa, hijrah tempat. Karena kadangkala masakannya sudah enak, tempatnya yang tidak bagus. Seringkali juga itu jadi masalah sepi. Bisa juga lokasinya bukan energinya yang nggak bagus, tapi tidak strategis. Ya, buka warung makan tapi di jalan yang hanya searah misalkan, dan searahnya pun juga sepi, orang lewat di situ. Atau di jalan cepat, jalan ramai, yang di situ memang jalan cepat, kayak Pantura, dan Anda jual restorannya yang segmennya adalah segmen orang rumahan, ya kan, salah tempat. Kalau memang Anda jual makanannya, restorannya di segmennya orang perumahan, orang kantoran, maka buat restorannya memang lokasinya dekat orang kantoran, dekat orang rumahan. Tapi kalau Anda buatnya adalah warung makan kecil-kecilan untuk supir truk, untuk supir taksi dan sebagainya, nggak apa-apa di jalan-jalan yang pantura. Jadi lokasi ini juga menentukan targetnya siapa. Kira-kira begitu. Kalau memang lokasinya nggak strategis, ya pindah yang lebih strategis itu. Terus yang selanjutnya, biasanya juga ada pengaruh dari lawan. Tadinya rame, tahu-tahu sepi, atau baru buka baru kalah saing, nggak pernah rame. Kadang-kadang juga pengaruh kalah dengan lawan. Lawan Anda yang sejenis sudah punya guru spiritual, sudah punya sarana-sarana spiritual yang sudah disiapkan, dan Anda pemula tidak punya bantuan guru spiritual. Nah itu jadi kalah energi. Kalau dulu istilahnya seorang kekasih, ya lamaran ditolak dukun bertindak, atau lamaran ditolak gurunya yang bertindak. Nah itu, kalau Anda buat rumah makan, ya jangan lupakan itu. Terkadang rumah makan yang sudah ramai itu
memang mereka punya guru spiritual yang membimbing secara rohani untuk menarik pelanggan. Nah, Anda juga perhatikan itu. Kalau memang Anda belum punya guru spiritual yang membantu untuk menguatkan pelarisan dagangan Anda, usaha Anda, di restoran makan Anda, ya segera carilah guru spiritual yang Anda anggap mampu, yang Anda anggap punya kemampuan yang berpengalaman. Ya kemanapun monggo. Kalau Anda yakin dengan saya, Anda bisa datang ke tempat saya. Kalau Anda ragu, ya jangan dipaksa. Anda bisa datang ke siapapun yang Anda yakini bahwa dia, orang ini memang punya kemampuan untuk membantu mendatangkan pelanggan, membantu untuk pelarisan rumah makan. Nah, itu kunci suksesnya. Jadi kalau sepi ya yang harus diatasi ya tadi ranah kekuatan spiritualnya harus segera diatasi. Cara mengatasinya cari guru spiritual. Kalau tempatnya tidak strategis, maka pindahlah ke tempat yang strategis. Kalau di situ mengandung energi yang tidak baik, maka pindah atau itu dibersihkan. Makanan kualitasnya dijaga. Kalau mulai berubah rasa, segera dikembalikan kepada rasa yang semula yang enak itu seperti apa. Dijaga kualitasnya, ya. Terus kebersihan dan juga tempat makanan, terus pelayanan ya harus ditingkatkan. Jangan sampai berubah hanya gara-gara ramai. Kalau ramai ya tambah tenaganya. Kalau nggak bisa tambah tenaga, ya segmennya dikurangi, kira-kira begitu. Jadi kalau memang rumah makan Anda sepi, banyak sebabnya. Coba Anda amati, apakah dari ranah fisik, logis atau non logis, ranah gaib atau ranah spiritual. Ya kalau saran saya, kalau Anda tidak paham, ya carilah guru spiritual secepatnya supaya rumah makan Anda ramai kembali. Syukur-syukur bisa buka cabang, ya. Harus dengan bantuan seorang guru spiritual atau ahli doa untuk membantu usaha rumah makan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.